Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 berjumlah 5 orang. Yang pertama Romaida, yang kedua Nisa Arbasari, yang ketiga Meliza, yang keempat Fiza Prazianti, dan yang kelima Alfian Mardika. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil makalah kami melalui video ini dengan judul Tinjauan tentang lingkungan pendidikan Islam. Langsung saja saya akan membacakan poin A, yakni tentang pengertian lingkungan pendidikan Islam. Salah satu sistem yang memungkinkan proses kependidikan Islam berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuannya adalah institusi atau kelembagaan pendidikan Islam. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Menurut Abu Dinata 2010, lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Dalam Al-Quran tidak dikemukakan penjelasan tentang lingkungan pendidikan, kecuali lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan, seperti masjid, rumah, atau lainnya. Sebagian ada yang dihubungkan dengan penduduknya yang berbuat durhaka, mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 4. Kata qaryah diartikan sebagai negeri. Negeri juga bisa diartikan sebagai lingkungan. Dalam ayat tersebut Allah musnahkan beberapa negeri karena penduduknya berbuat durhaka. Jadi artinya lingkungan mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, Allah binasakan mereka. Sebagian dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 112, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses sampai dengan tujuan akhir dan berperan penting sebagai tempat kegiatan bagi manusia, baik kegiatan duniawi maupun kegiatan ukhrawi. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik Islam seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan majelis taklim serta sebagainya. Baiklah, itu tadi poin A. Lanjut ke poin selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada poin B, yaitu tujuan lingkungan pendidikan Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tempat berguna untuk menunjang suatu kegiatan untuk kegiatan pendidikan, karena tidak satupun kegiatan yang tidak memerlukan tempat di mana kegiatan itu diadakan. Sebagai lingkungan pendidikan Islamiyah, ia mempunyai fungsi antara lain menunjang proses terjadinya kegiatan belajar mengajar secara aman dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan, suatu pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berkesinambungan. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kerja kelompok, kursus, dan satuan. Saya Fiza Prazianti ingin membacakan poin bagian C. Macam-macam lingkungan pendidikan Islam. 1. Lingkungan keluarga. Dalam proses pendidikan, sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas dan sebelum mendapat bimbingan dari sekolah, seorang anak lebih dahulu memperoleh bimbingan dari keluarganya. Keluarga merupakan mikrokosmos tempat manusia baru diciptakan dan merupakan sumber yang banyak memberikan dasar-dasar ajaran bagi seseorang dan merupakan faktor yang penting dalam pembinaan mental seseorang. Sebelum seseorang anak berintegrasi dengan lingkungan masyarakat, terlebih dahulu menerima pengalaman-pengalaman dari keluarga di rumah, terutama dari ibu dan kemudian ayah dan kerabatnya. Agar interaksi dengan anggota masyarakat berjalan secara mulus dan tidak banyak mengalami rintangan, maka diperlukan adanya landasan moral yang kuat.
yang mendasari pembinaan keluarga tersebut. 2. Lingkungan sekolah. Kegiatan pendidikan pada mulanya dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dengan menempatkan ayah dan ibu sebagai pendidik utama. Dengan semakin dewasanya anak, semakin banyak hal-hal yang dibutuhkannya untuk dapat hidup di dalam masyarakat secara layak dan wajar. Sekolah atau dalam Islam disebut madrasah, merupakan lembaga pendidikan formal, juga membentuk kepribadian anak didik yang Islam. Secara historis, keberadaan sekolah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid. 3. Lingkungan pendidikan di masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan informal, masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian terpenting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Meliza akan membacakan poin selanjutnya, yaitu C. Hubungan timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam lingkungan pendidikan Islam. Setelah kita lihat ketiga macam tanggung jawab dan pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat, nampaknya ada kesamaan rasa tanggung jawab yang dipikul oleh ketiga macam lingkungan ini. Mereka secara tidak langsung telah mengadakan kerjasama yang erat di dalam praktek pendidikan. Kerjasama yang erat itu tampak pada hal-hal berikut. Orang tahu anak meletakkan dasar-dasar pendidikan di rumah tangga, terutama dalam segi pembentukan kepribadian, nilai-nilai luhur moral dan agama sejak kelahirannya. Kemudian dilanjutkan dan dikembangkan dengan berbagai materi pendidikan, berupa ilmu dan keterampilan yang dilakukan oleh sekolah. Orang tua menilai dan mengawasi hasil didikan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendidikan di masyarakat. Ikut pula mengontrol, menyalurkan, membina, serta meningkatkannya. Hal ini berlangsung sedemikian rupa karena masyarakat adalah lingkungan pemakai atau the user dari produk pendidikan yang diberikan oleh keluarga dan sekolah. Dari ulasan di atas dapat dianalisis bahwa proses pendidikan yang dilakukan oleh ketiga lingkungan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Secara mental spiritual, dasar-dasar pendidikan diletakkan oleh keluarga dan secara akademik konseptual dikembangkan oleh sekolah. Sehingga perkembangan semakin terarah. Kemudian, hasil dari pendidikan kedua ini digunakan oleh masyarakat sebagai pemakai. Di sini dapat dilihat betapa eratnya kerjasama yang terpadu dari ketiga macam lingkungan pendidikan untuk membawa anak kepada tujuan bersama, yaitu membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman tentang aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada aliran nativisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. Itu tokohnya adalah Arthur Schopenhauer, yang berpandangan bahwa anak yang lahir sudah mempunyai potensi yang mempengaruhi hasil dari perkembangan selanjutnya. Pendidikan sama sekali tidak mempunyai daya atau kekuatan untuk mempengaruhi anak.
Pendidikan hanya memberi polesan kulit dari luar, dari tingkah laku sosial anak. Sedangkan bagian internal dari kepribadian anak tidak dapat ditentukan. Aliran ini disebut pula dengan aliran pesimisme karena tidak ada kepercayaan akan nilai-nilai dari pendidikan, sehingga anak itu diterima apa adanya. Yang kedua, aliran naturalisme. Pandangan yang ada pada persamaan dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Selanjutnya yang ketiga ada aliran empirisme. Tokoh utamanya itu John Locke. Dilahirkan di Inggris dari keluarga terdidik. Ia dianggap sebagai pemberi titik terang perkembangan psikologi dikarenakan teorinya seakan memberi paradigma baru dalam pemikiran pendidikan. Teorinya yang terkenal adalah teori tabula yang mengibaratkan anak yang baru lahir bagaikan kertas putih bersih atau kosong, atau meja yang berlapis lilin. Di atas kertas atau lilin itu terdapat tulisan apa saja sesuai dengan keinginannya. Yang keempat ada aliran konvergensi. Aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman bernama William Stem. William Stem berpandangan bahwa antara hereditas dan ilmu saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara kodrat, manusia telah dibekali dengan bakat atau potensi. Akan tetapi, untuk berkembang ke arah yang lebih baik perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan atau bimbingan melalui pendidikan. Yang kelima ada aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme ini adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Yang keenam ada aliran konstruktivisme. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh 3 dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.